Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan meneruskan kembali tentang daurah fikih darah wanita, dan insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya insyaallah biidnillahi ta'ala, dan kita akan membahas tentang 2 tema. Nanti ada tema sedikit, tema tentang alat kontrasepsi ya insyaallah kalau waktunya memungkinkan. Yang jelas kita yang pertama akan membahas tentang apa itu darah nifas, dan yang kedua adalah menopause. Insyaallah kita akan belajar ya. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita hari ini. Baik, amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pertama kita akan belajar tentang apa itu darah nifas. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Bismillah. Darah nifas disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan darah nifas adalah darah yang dia keluar setelah melahirkan ya. Jadi darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Dan al-muddah ya, al-muddah itu adalah waktu darah nifas itu keluar. Maka di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa nifas itu tidak ada batas sedikitnya. Jadi nggak ada batasannya. Yang jelas ketika wanita itu dia melahirkan kemudian keluar darah, maka disebut sebagai darah nifas. Baik, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang masa batas maksimal darah nifas. Ada 2 pendapat yang paling masyhur. Di antaranya adalah yang menyebutkan bahwa aktsaru dammun nifas al-arba'un. Darah nifas itu maksimal adalah 40 hari. Ini pendapat yang pertama. Berarti jika ada seorang wanita dia mengeluarkan darah setelah melahirkan kurang dari 40 hari, kemudian suci, tidak melihat darah setelahnya, maka dia boleh bersuci. Tapi jika dia mengeluarkan darah, kalau menurut pendapat yang pertama, setelah kurun waktu lebih dari 40 hari, maka terhitung sebagai darah istihadhah jika bukan pada masa haid. Jadi untuk pendapat yang pertama ya, misalnya ada wanita nih, kalau ibu-ibu mengambil pendapat yang maksimal 40 hari. Berarti kalau setelah 40 hari, hari ke-41 masih keluar darah, maka hitungannya itu bukan darah nifas lagi, tapi darah istihadhah. Kalau memang itu keluar bukan masa-masa haid. Tapi kalau ternyata itu bersamaan dengan masa haid, maka terhitung sebagai darah haid. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dari sifat dan warna yang pernah kita pelajari. Ya, contohnya bagaimana ibu-ibu sifat darah haid itu? Yang pertama dari warnanya. Warnanya merah kehitam-hitaman, atau biar mudah warnanya merah hati. Nah gitu kan. Kalau darah istihadhah warnanya lebih merah merona.
Ya. Kemudian kalau darah haid itu lebih kental. Kalau darah istihadah itu lebih encer. Darah haid itu baunya lebih menyengat. Kalau darah istihadah baunya tidak lebih menyengat daripada darah haid. Jadi seorang wanita hendaklah dia mengetahui perbedaan antara sifat darah haid dan darah istihadah. Manfaatnya untuk apa? Agar ketika dia selesai nifas kemudian masih keluar darah di hari ke-41 maka baginya dihitung dengan darah haid atau darah istihadah. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa maksimal darah nifas itu adalah 60 hari. 60 hari. Baik, 60 hari berarti kalau 60 hari berarti orang yang dia keluar darah setelah melahirkan sebelum 60 hari maka masih disebut sebagai darah nifas. Tetapi kalau ada seorang wanita dia melahirkan kemudian darahnya terus keluar sudah mencapai batas maksimal yaitu 60 hari, kemudian dia di hari ke-61 masih keluar darah, maka kata para ulama darah ini disebut dengan darah haid atau darah istihadah. Baik, sudah bisa dipahami nggih? Kemudian di sini Syekh menyebutkan kalau inqata'ad dam li aqal min arba'in, apa yang harus dilakukan? Kalau ada wanita yang dia sebelum hari ke-40 inqata'ad dam. Inqata'ad dam itu darahnya sudah tidak lagi keluar. Maka apa yang harus dilakukan baginya? Fa innaha taghtasil wa tusalli. Hendaklah wanita ini bersegera untuk mandi, untuk bersuci dan melaksanakan ibadah sholat. Jadi kadang kan ada wanita zaman sekarang yang kalau nifas lebih cepat dari 40 hari. Baik, jika ada seorang wanita yang dia melahirkan, dan melahirkan ini ibu-ibu biasanya kan kondisinya ada dua kondisi ya. Yang pertama melahirkan dalam kondisi normal atau dalam bahasa Arab tabi'i. Yang kedua kondisi sesar, gitu kan ya. Nah, dua kondisi ini kalau setelah melahirkan ada darah yang keluar, maka dua-duanya terhitung sebagai darah nifas. Baik itu caranya dengan sesar maupun dengan melahirkan secara normal. Ya sama darah nifas. Kalau memang waktunya sudah waktu melahirkan. Nanti kita akan bahas. Kalau belum waktunya bagaimana? Siap. Jadi kalau sudah sebelum 40 hari sudah bersih, apa yang harus dilakukan seorang wanita yang melahirkan? Cepat bersuci, nggak harus nunggu sampai 40 hari. Nggak harus nunggu sampai 2 bulan. Ya, kadang ada sebuah daerah yang patokannya itu wanita bersuci setelah 2 bulan. Ya, padahal nggak harus. Kalau memang sudah bersih, tidak lagi terlihat darah, ya, dan cara membersihkannya mengetahui darah bersih itu ya berarti tidak keluar lagi darah, dan kita sudah mengetahui warna-warna darah, ya memang itu sudah putih, sudah bersih, maka dia harus cepat-cepat mandi, cepat-cepat bersuci dan kemudian sholat. Baik. Wa idza kanat hamilan fa innan nifas fa innal iddata tantahi bi wad'il haml. Al-iddah tantahi bi wad'il haml. Amma an-nifas fa inna an-nifas yakunu 40 yawman ma dama ad-dam mawjudan sawa'un kanat saghira aw kabira la farqu fi dhalika arabiyya aw a'jamiyya la farqu dhalika al-iddah 40 yawman li jami'in nisa ma dama ad-dam mawjudan yabtadi'u min wad'il haml tabtadi'u hadhihi al-muddah min wad'il haml. Baik, kata Syekh, ketahuilah bahwa nifas ini bukan dijadikan patokan untuk masa iddah. Ya, beliau bilang begitu. Nanti kita akan belajar. Jadi misalnya ada orang yang dia ditalak, dicerai oleh suaminya ketika dia hamil. Ya, ketika dia hamil. Maka masa iddahnya wanita yang hamil ketika dia ditalak oleh suaminya, kapan selesainya ibu-ibu? Sampai dia
melahirkan, oe bayi keluar, selesai iddahnya. Ya, sudah ya. Bukan sampai darah nifas itu selesai. Jadi nifas tuh nggak ada kaitannya dengan masa iddah gitu loh menurut saya. Kalau wanita ini hamil, maka masa iddahnya setelah dia melahirkan sudah selesai. Ya, baik. Dan bukan setelah suci dari nifas. Adapun kata Syekh, jika talak itu jatuh setelah dia melahirkan, jadi misalnya ada wanita dia melahirkan, ya. Terus ada laki-laki mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Maka iddahnya nih bukan sampai selesai masa nifas, tapi menunggu sampai datangnya haid. Jadi masa nifas atau nifas itu tidak ada kaitannya dengan iddah. Iddah itu apa sih ibu-ibu? Iddah. Masa seorang wanita menunggu setelah dicerai oleh suaminya. Ya, itu namanya iddah, atau setelah suaminya wafat, yaitu adalah iddah. Baik. Untuk yang menyebutkan bahwa wanita nifas itu paling banyak adalah 40 hari, beliau Syekh bin Baz menyebutkan tentang hadis Ummu Salamah, ya, yang mengatakan bahwa nifas itu paling banyak 40 hari. Beliau membawakan hadis Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ya, Ummu Salamah ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya, sampai keputusan Ummu Salamah itu pernah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengikutinya. Ya, Masya Allah. Jadi Ummu Salamah ini awalnya beliau menikah dengan Abu Salamah. Maka ketika Abu Salamah meninggal, beliau ingat apa yang pernah diajarkan oleh suaminya. Ini menunjukkan Ummu Salamah dan Abu Salamah ini suami istri yang Masya Allah luar biasa. Dalam keluarganya itu suami istri ini saling mengajarkan agama. Maka ketika itu Abu Salamah pernah berpesan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau nanti kamu menemui sebuah musibah, kata Abu Salamah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan min. Disuruh oleh suaminya ya mengucapkan kata-kata seperti itu, diperintahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Maka ketika itu Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah manut, taat. Karena memang Ummu Salamah pada dasarnya beliau adalah wanita salihah yang taat kepada suaminya. Maka ketika itu Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Kata Ummu Salamah, ya Allah, berikan kepada hamba pahala atas musibah ini dengan meninggalnya suami beliau. Wa khluf li khairan min. Tapi kata Ummu Salamah, waktu saya mengucapkan wa khluf li khairan min, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, beliau ragu, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Beliau itu lupa bahwa ada yang lebih baik dari suami beliau, yaitu Rasulullah. Tapi beliau kurang percaya diri. Mosoyo mau jadi istrinya Rasulullah gitulah. Tapi yang jelas Ummu Salamah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyalahi janjinya. Maka ketika Ummu Salamah selesai iddahnya, selesai masa menunggu, berapa masa menunggu wanita yang sedang menunggu ketika suaminya wafat? Berapa? 4 bulan 10 hari, bukan 3 bulan. 4 bulan 10 hari. Karena ada beberapa masyarakat yang mengatakan kalau wanita ditinggal wafat oleh suaminya maka iddahnya 3 bulan saja. Padahal di dalam Islam, Al-Quran, ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka ketika Ummu Salamah sudah selesai iddahnya, Rasulullah SAW pun meminang Ummu Salamah. Dan barulah Ummu Salamah sadar bahwa ternyata ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu subhanallah Ummu Salamah semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk dari golongan sahabiah yang meriwayatkan hadis. Masya Allah. Jadi hikmahnya Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah, ya akhwat, hikmahnya adalah beliau turut serta ikut meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk masalah hadis nifas. Apa kata Ummu Salamah? Kanatin nufasa taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Taq'udu ala ahdin Nabi. Kata Ummu Salamah, dulu wanita-wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu itu kalau nifas ditunggu sampai 40 hari.
Jadi mayoritas kebanyakan wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah melahirkan, maka untuk masalah nifas ini ditunggu dulu sampai berapa hari ibu-ibu? 40 hari maksimal. Kalau setelah 40 hari masih keluar darah, berarti darah tersebut hitungannya bukan darah nifas. Sebagaimana kebiasaan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, wanita-wanita zaman dahulu kala kebiasaan haidnya kurang lebih adalah 7 hari. Ya, itu kan kebiasaan saja. Ya, seiring waktu, seiring zaman, ya pasti ada yang namanya perbedaan. Baik. Kemudian hukum masalah nifas ya akhwat. Kalau dilihat dari imam 4 madhab. Yang pertama adalah Malikiyah, yang kedua adalah Hanabilah, yang ketiga adalah Syafi'iyah, dan yang keempat adalah Hanafiyah. Ulama madhab Malikiyah, ya, beliau menyebutkan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan atau setelah melahirkan. Baik keluar bersama anak yang pertama kalau dia kembar, ataupun anak yang kedua dan seterusnya. Jadi menurut pendapat Imam Malik, yang namanya darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan ketika dia melahirkan, ketika seorang wanita melahirkan. Dalam hal ini konteks yang dibawa oleh Imam Malik ya akhwat, berarti kalau ada wanita yang dia keluar darah sebelum melahirkan, 1 hari ataupun 2 hari sebelum melahirkan, tidak bersamaan dengan bayi keluar, berarti bukan dihitung sebagai darah nifas. Siapa yang mengatakan demikian? Imam Malik. Sudah ya. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal, atau biasa kita kenal dengan madhab Hanabilah. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menyebutkan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan atau setelah melahirkan, atau kata Imam Ahmad sebelum melahirkan sehari atau 2 hari, disertai dengan rasa sakit, yang mana rasa sakit tersebut menjadi tanda akan melahirkan. Jadi kalau Imam Ahmad nih lebih longgar, ya. Kalau tadi kan Imam Malik kan menyebutkan yang namanya darah nifas itu darah yang keluar bersama bayi. Bayi keluar itu baru ketika keluar darah baru disebut darah nifas. Tapi kalau Imam Ahmad bagaimana ibu-ibu? Bersamaan, setelah, dan sebelum. Tapi syaratnya kontraksinya kontraksi beneran. Sakitnya itu sakit yang membawa kepada melahirkan gitu loh. Kan ada yang kontraksi itu kontraksi bohongan ya. Nah, kalau Imam Ahmad begitu. Yang ketiga adalah pendapatnya madhab Syafi'iyah, atau pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, untuk menentukan darah nifas ini perlu adanya penelitian yang mendalam. Masya Allah. Kata beliau, apabila rahim sudah bersih dari anak-anak, maksudnya kalau anaknya itu kembar, ya 2, 3, 4 gitu ya, maka darah yang keluar setelah itu kata beliau disebut darah nifas. Masya Allah. Dan apabila telah keluar sebagian anggota tubuh, misalnya kakinya dulu atau kepalanya dulu, ya, dan belum keluar semuanya, kata beliau nih, maka darah yang keluar tidak dikatakan sebagai darah nifas. Jadi harus merojol semuanya, ya, brul gitu ya. Tapi kan ya pada realnya kalau ada wanita melahirkan baru keluar kaki terus suruh sholat yo, iya kan? Iya nggak ibu-ibu? Kan sudah keluar kepalanya dulu misalnya. Kepalanya dulu baru keluar. Atau mungkin kalau yang sesar kakinya dulu misalnya ya. Untuk sholat kan wanita susah payah ya. Dengan menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Masya Allah. Tapi ini pendapatnya Imam Syafi'i. Baik. Kemudian yang keempat pendapatnya Imam Hanafiyah. Taib. Kata beliau darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan anak atau setelah melahirkan. Maka disebut dengan darah nifas. Ya, ini hampir mirip pendapatnya dengan pendapat Imam Malik bin Anas. Kemudian yang kelima adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang mungkin lebih mendekati ya. Seperti Imam Ahmad. Pendapatnya beliau,
kata beliau, darah nifas dihitung dimulai dari seorang wanita mulai merasa sakit. Sakit yang berkelanjutan dengan proses melahirkan, ya. Dan ketika rasa sakit itu muncul, kemudian bertambah dan bertambah rasa sakit tersebut, dan ada darah yang keluar, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, darah tersebut sudah dihukumi dengan darah nifas. Kan setiap wanita beda-beda rasa sakitnya ya Bu ya. Ada yang sejam, ada yang setengah jam, ada yang seharian. Terus saja sakit. Begitu ya. Dan disyukuri ibu-ibu. Kalau yang dimudahkan oleh Allah menahan sakitnya sebentar, disyukuri. Alhamdulillah. Berarti ketika ibu-ibu merasakan sakit, pahala telah Allah siapkan. Ya, pundi-pundi pahala telah Allah siapkan, dan saldo pahala akhirat ibu naik. Ya, dan jangan pernah membandingkan rasa sakit yang kita alami ketika proses melahirkan dengan orang lain, karena itu akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja Bu, mau melahirkan normal, mau melahirkan sesar, itu semua butuh perjuangan. Ya, enggak boleh ketika kita melahirkan normal kemudian kita nyinyirin wanita yang melahirkan sesar. Begitu pula kalau ada wanita yang melahirkan sesar, enggak boleh nyinyirin wanita yang melahirkan normal. Semuanya sama. Ya, cuman jalannya aja beda-beda. Tapi dua-duanya kan butuh perjuangan. Yang normal ya perjuangan sakit ya sebelum melahirkan. Yang sesar ya perjuangan sakit setelah melahirkan. Sama kan? Iya. Jadi yuk jangan bermudah-mudahan ya mulut kita itu berkomentar sesuatu yang mungkin membuat ya saudari kita tersinggung. Dan jangan pula jari jemari kita berkomentar, kan biasanya ada tuh di sosial media itu yang saling nyinyir-nyinyirin gitu ya. Nah itu nggak boleh. Ya sudah, semuanya dapat pahala masing-masing. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya akhwat, terakhir adalah pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mirip pendapatnya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama nih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Imam Malik. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwa darah nifas itu disebut darah nifas kalau seorang wanita ya dia merasakan sakit sebelum melahirkan dan sakit tersebut terus menerus dirasakan sampai melahirkan. Itu yang dinamakan dengan darah nifas, ataupun keluarnya bersamaan dengan bayi atau setelahnya. Sama. Jadi 3 pendapat itu, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Syekh Utsaimin itu sama. Ya. Yang berbeda pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Baik. Nah, apa pendapat yang terkuat? Ya, dari berapa? 6 pendapat ya. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa darah nifas itu dimulai dari sebelum melahirkan, ya, dengan adanya rasa sakit yang terus-menerus sampai melahirkan. Jadi kalau darah sudah menetes sebelum melahirkan dan disertai dengan sakit yang terus sampai melahirkan, kemudian darah yang bersamaan dengan bayi keluar dan setelahnya, maka itu disebut dengan darah nifas, dan itu pendapat yang terkuat. Kecuali kalau memang merasakan sakit tapi sakitnya hilang, misalnya ya, muncul hilang, kan ada tuh yang model begitu. Nah, berarti kalau keluar darah ya, maka dicoba dulu ya, dilihat dulu ini kira-kira sakitnya berkelanjutan atau tidak. Kalau besoknya sudah nggak sakit, berarti darah yang keluar bukan dihitung sebagai darah nifas. Apa Ustazah hitungannya? Hitungnya ada 2. Ya kalau dia waktu haid berarti darah haid. Tapi kan kemarin kita membahas bahwa wanita yang hamil itu, ya mayoritas wanita yang hamil itu dalam keadaan tidak haid. Berarti darah yang keluar adalah darah istihadah. Dia tetap menunaikan ibadah salat, dan ketentuannya kalau mau salat wudu 1 kali. Untuk sholat wajib, ya, sholat sunnah boleh. Ya. Masih ingat ketentuan wanita mustahadah? Yang terkuat pendapat yang mana?
Pendapat yang kalau mau sholat dia berwudu. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada batas minimal untuk nifas, ini mereka mengambil dari kisah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah. Jadi Fatimah ini termasuk seorang wanita yang masya Allah unik. Ya, beliau ketika beliau kondisinya melahirkan anak-anak yang beliau kandung, maka beliau ketika itu nifasnya sangat-sangat sebentar, masya Allah. Jadi beliau bersuci dari nifas kurang dari 40 hari, ya masya Allah. Dan ini bagian dari pendapat para ulama yang menyatakan bahwa darah nifas itu tidak ada batas minimal. Oke. Baik, kemudian yang menyebutkan batas maksimal 60 hari itu ulamanya siapa aja? Beliau adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menyebutkan batas maksimal masa nifas adalah 60 hari. Ya kita orang Indonesia tahunya 40 hari. Padahal Imam Syafi'i menyebutkan maksimal masa nifas adalah 60 hari. Baik. Nah, ketika darah keluar lagi setelah dia suci. Ini kan ada ya. Maka hukumnya apa? Para ulama berpendapat bahwa ketika dia sudah suci itu maksudnya sudah tidak ada lagi darah, bukan tidak ada lagi darah merah, darah hitam, darah kuning, darah coklat, sudah tidak ada. Ya, maka dia suci. Nah, nanti setelah suci ditunggu 1 kali 24 jam tidak keluar darah lagi. Baru kemudian setelah itu keluar darah lagi, maka kata para ulama yang berpendapat maksimal 40 hari, mereka mengatakan kalau dia keluar masih dalam batas 40 hari, maka dihitung sebagai darah nifas. Jadi contoh begini, ada ibu-ibu yang dia keluar darah nifas 1 pekan atau 2 pekan, sudah selesai, 2 pekan lah ya, sudah selesai. Sudah suci 2 pekan itu berarti berapa hari ibu-ibu? 14. Terus suci nih, mandi, kemudian sholat. 3 hari kemudian keluar darah lagi. Berarti kurang dari 40 hari kan? Maka kata para ulama yang berpendapat kurang dari 40 hari atau kebanyakan wanita adalah 40 hari, maka darah yang keluar lagi itu dihitung masih darah nifas. Sampai kapan? Sampai batas 40 hari. Gitu ya. Masya Allah. Ini pendapat yang terkuat. Baik, nah ini suci sebelum 40 hari. Jika seorang wanita ya, dia suci sebelum 40 hari, sudah bersih, maka bagi suami boleh menggaulinya. Insyaallah. Dan ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Dan tidak ada yang makruh dalam hal ini. Karena dulu istrinya Utsman ya pernah mendatangi Utsman dan berkata sebelum 40 hari sudah selesai masa nifasnya, kemudian mendatangi Utsman dan berkata kepada Utsman bahwa saya sudah selesai masa nifas. Dan Utsman mengatakan jangan kau dekati aku gitu ya. Jangan kau dekati aku, maksudnya kamu masih dalam keadaan nifas. Padahal ketika wanita itu sudah suci, memang bersih suci, maka diperbolehkannya seorang suami untuk menggaulinya. Dengan syarat tadi sudah suci, ya. Baik. Kemudian yang akan kita bahas masalah keguguran ya akhwat. Keguguran dalam masalah ini berarti adanya seorang wanita yang dia melahirkan bayi, melahirkan anak belum pada waktunya. Maka hitungannya bagaimana? Disebut darah nifas atau darah istihadah. Kata para ulama, ketika seorang wanita dia mengalami keguguran dan usia kandungannya minimal sudah 80 hari, maka itu sudah dihitung sebagai darah nifas. 80 itu berarti berapa bulan? 3 bulanan lah ya, 80 sampai 90. Ada lagi pendapat para ulama yang menyebutkan bukan masalah hari yang dipakai, tapi masalah apakah janin ini sudah berbentuk manusia atau belum. Maksudnya sudah ada tangannya belum, ya sudah ada kakinya belum. Walaupun kecil, ya ibu-ibu, kalau sudah berbentuk, maka itu sudah dihitung sebagai darah nifas. Saya pernah lihat video seorang dokter spesialis kandungan itu nge-share untuk menunjukkan loh. Ya, jadi ada ternyata ya, saya lupa videonya, saya simpan di mana. Itu ada wanita yang dia keguguran,
Kemudian bayinya katanya sudah seizin ibu yang melahirkan itu. Kemudian di video sama beliau, dan memang subhanallah ada ibu-ibu bayi kecil sekali, tapi sudah ada subhanallah kakinya, tangannya sudah berbentuk. Ya, kepalanya kecil segini kepalanya. Mungkin panjangnya seperti ini, setangan saya nih, setelapak tangan. Nih. Dan itu sudah berbentuk. Berarti dalam hal ini ibu yang melahirkan bayi atau janin yang sudah berbentuk, maka disebut kalau darahnya keluar, maka ibu ini disebut sebagai wanita yang sedang mengalami nifas. Ya. Tapi kalau usia kandungannya, ya kegugurannya tersebut, ketika janin itu keluar belum berbentuk manusia atau kurang dari 80 hari berarti ya. Karena ada dua pendapat nih. Pendapat yang pertama adalah menghitung dengan hari. Kalau kurang dari 80 hari berarti istihadhah. Kalau lebih dari 80 hari atau minimal 80 hari berarti nifas. Kalau pendapat yang kedua kan dilihat dari janinnya. Kalau janinnya sudah berbentuk maka dia nifas. Kalau janinnya belum berbentuk maka wanita ini belum mengalami masa nifas tetapi istihadhah. Ya, dilihat ibu-ibu. Jadi wanita-wanita yang keguguran tuh boleh tanya ke dokter kandungannya. Gumpalan darah belum berbentuk kan? Belum. Untuk harinya berapa hari? Masih ingat enggak? 10 minggu itu berapa hari ibu? 2 bulan lebih sedikit. Ya kan? Belum 3 bulan ya? Belum. Berarti masih istihadhah. Ya. Ini hati-hati karena kalau wanita ini nggak tahu hukumnya, ya dia keguguran dikira istihadhah ternyata nifas. Ya. Dia sholat dosa. Ya. Atau sebaliknya, dia keguguran dikira nifas tapi ternyata istihadhah. Ya. Maka dia tidak sholat berarti dosa. Ya, berarti seorang wanita harus benar-benar memperhatikan, dihitung. Ya, dia sudah di hari keberapa nih? Ketika sudah dalam keadaan mengandung tuh sudah hari keberapa? Itu dihitung. Ya benar-benar dihitung. Ya. Atau kalau zaman sekarang kan biasanya dengan USG sudah kelihatan ya. Apakah janinnya itu sudah terbentuk atau belum? Ya, kalau memang sudah terbentuk, kemudian qadarullah, ya masyafa'al Allah takdirkan wanita ini keguguran, berarti ketika dia melahirkan janin ini kondisinya terhitung sebagai wanita yang nifas. Begitu, Bu? Okay. Kalau dulu belum tahu, jenengan ngitungnya apa waktu itu? Nifas. Oh, cuman darah keluarnya 2 minggu. Ya enggak apa-apa. Kan kalau enggak tahu kan enggak berdosa. Ya, sekarang tahu. Nggih, alhamdulillah. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi ditulis. Sandarannya apa ibu-ibu? Kenapa yang mengambil pendapat 80 hari itu, yaitu mereka mengambil sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya ya kalian ya berada di rahim ibu kalian selama 40 hari ini dalam kondisi sel sperma yang telah membuahi indung telur. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah kurang lebih 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 tambah 40 berapa? 80. Berarti 80 itu kalau kurang dari 80 masih segumpal darah. Baru kemudian 40 setelahnya, berarti kan hari ke-81, 82, 83 ya. Baru Allah jadikan sebagai daging. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Maka kemudian Allah jadikan daging ya di usia setelah 80 hari. Summa yab'atsullahu ilaihi malakan. Maka kemudian Allah meniupkan ruh. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, ditetapkan untuknya 4 hal bi arba'i kalimat. Fayuktabu amaluhu. Ya ditetapkan baginya amalnya. Ini nanti kalau lahir ke dunia ini amalannya seperti apa? Wa ajaluhu, ajalnya ditetapkan. Wa rizquhu, rizkinya ditetapkan. Wa syaqiyun au sa'idun. Ini ya calon bayi ini kelak nanti ditakdirkan oleh Allah apakah dia mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi kalau kita lihat hadis ini ibu-ibu, yang namanya jodoh, biasanya kan itu. Oh, jodoh sudah ditetapkan dari sebelum lahir, nggak ada di sini. Yang ada tadi apa?
rizki, amal, ajal, bahagia atau sengsara. Jodoh belum ditetapkan di peniupan ruh. Ya, ibu-ibu pernah dengar nggak? Kan jodoh sudah ditetapkan gitu ya. Ternyata hadisnya nggak ada tuh. Ya, hanya 4 itu ya. Bahagia atau sengsara, ajal, rizki, dan amal. Nah, Ustazah gimana? Apakah ketetapan itu tidak berubah? Ketetapan ini bisa berubah dengan adanya takdir yaumi. Nanti ibu-ibu belajar lagi. Apa itu takdir yaumi? Takdir yaumi itu takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita harian. Ada takdir syahri, bulanan. Ada takdir hauli. Nah, itu semuanya bisa berubah. Tapi perubahan takdir itu tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nggih? Baik. Jadi nggak usah sedih. Kalau nanti sudah ditulis sengsara hidupnya, kemudian kan nggak ada yang tahu juga kita mau sengsara mau bahagia, kan nggak ada yang tahu. Ya. Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar, berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa. Baik, kemudian di sini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau tidak mungkin janin itu terbentuk sebelum 90 hari. Ya, kalau Imam Ahmad, beliau mengambil pendapat yang 90 hari. Jadi kalau sebelum 90 hari ibu-ibu itu tidak terhitung sebagai janin yang sudah berbentuk. Berarti kalau ada wanita yang keguguran sebelum 90 hari, kalau ikut pendapatnya Imam Ahmad belum dihitung sebagai darah nifas, tapi masih darah istihadhah. Kalau sudah 90 hari atau kurang lebih berarti 3 bulan ya. 3 bulan kan 90 hari kurang lebih. Berarti kalau sudah 90 hari dia terhitung sebagai darah nifas. Begitu nggih ibu-ibu? Baik. Berarti tadi sudah kita jelaskan tentang masalah nifas, baik itu dalam kondisi melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar. Baik. Oke. Kemudian apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang nifas? Kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah sholat. Pun tidak boleh. Wanita nifas tidak boleh sholat. Makanya kan tadi seorang wanita harus tahu ini darah istihadah atau darah nifas. Kalau dia yang keluar adalah darah istihadah, maka wajib baginya untuk sholat. Ya, wajib baginya untuk puasa. Ya, karena orang istihadah itu dia wajib baginya untuk puasa dan salat. Kalau orang yang sedang nifas tidak wajib baginya untuk salat, juga tidak wajib baginya untuk puasa. Ya. Saya dulu Bu melahirkan putri saya yang pertama, saya masih ingat banget, ya Allah, ya, di negerinya orang, ya. Jauh dari sanak saudara, melahirkan pertama nih Bu. Ya, jauh dari sanak saudara. Tapi kami yakin ya ada Allah gitu ya. Jadi saya sama suami itu ya, waktu itu malam hari, melahirkannya malam hari, kurang lebih jam 12:30 malam. Alhamdulillah sebelum 1:30 Pak ya, itu sudah lahir. Masya Allah. Ya kalaulah bukan pertolongan dari Allah, tidak mungkin secepat itu. Ya Allah tuh tahu kasihan gitu ya. Biasanya di mana-mana wanita melahirkan kan ditemani ibunya, ditemani oleh siapa? Oleh ya keluarga besar gitu ya. Di situ nggak ada. Bahkan suami saya suruh keluar. Kalau di Timur Tengah, terutama di Yaman, nggak boleh yang namanya laki-laki walaupun itu suaminya sendiri ngelihat bagaimana istrinya melahirkan. Kalau di Indonesia kan ada-ada aja. Istrinya melahirkan direkam pakai video. Alasannya apa? Momen apalah gitu ya. Akhirnya istrinya mau punya anak yang kedua, trauma. Nggak mau lagi karena dia lihat video ketika melahirkan. Jadi kalau di sana nggak boleh. Sudah suami harus keluar ketika istrinya melahirkan sama dokter wanita aja. Waktu itu alhamdulillah malam hari itu sudah melahirkan ibu-ibu dan kurang dari, saya masih ingat sebelum waktu subuh lah, kurang dari 2 jaman lah. Itu kita sudah disuruh bangun, sudah pulang gitu. Betul. Itu. Jadi bayinya sudah dimandikan gitu, bukan dimandikan, dibersihkan. Terus kita karena alhamdulillah waktu itu saya normal, sudah disuruh pulang, sudah selesai gitu ya. Nggak ada yang namanya rawat inap untuk melahirkan, nggak ada di sana. Ya pulang sudah, masya Allah. Kenapa ibu? Dan kondisinya saya waktu itu ingat Aisyah tuh lahir di musim dingin. Musim dinginnya di sana kurang dari
1 derajat, -1, -2 gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah syukur. Dan masya Allah sudah melahirkannya nggak ada sanak saudara. Saya melahirkan di tanggal 30 Sya'ban. Besoknya Ramadan. Jadi walillahilham, saya puasanya waktu itu tidak jadi puasa karena nifas dan kodonya panjang. Tapi ya sudah disyukuri, alhamdulillah. Kan Allah sudah kasih kemudahan. Ya, diuji oleh Allah. Kamu nerima nggak, gitu ya? Ini keadaannya pas kamu nifas dalam kondisi di bulan Ramadan. Masya Allah. Begitu ya, Masya Allah. Jadi pokoknya kapanpun jebrol bayi, yo diterima aja. Apalagi yang melahirkan normal kan nggak bisa diprediksi. Kadang maju, kadang mundur. Banyakannya maju ya ibu-ibu ya. Kalau yang sesar kan katanya bisa minta kapan tanggal cantik gitu ya. Itu subhanallah bisa ya. Mau tanggal 17 Agustus gitu ya, misal. Maka itu bisa. Katanya begitu ya ibu-ibu yang lahiran sesar. Betul nggak begitu? Hah? Katanya bisa request. Hah? Kenapa Bu? Bisa request ya? Bisa ya Bu ya? Tuh bisa. Jadi ibu-ibu mau sesar atau mau melahirkan normal? Ya, dua-duanya sama ya. Baik, baik. Oke. Berarti wanita yang nifas, ya wanita yang nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh apa Bu? Puasa. Ini ibu-ibu saya tanya melahirkan normal atau sesar langsung pada pegang perut. Ya, kenapa? Yang ketiga, wanita nifas tidak boleh tawaf. Ya sama kayak wanita haid. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah itu tidak diperkenankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ketika ada seorang wanita ya yang ikut kondisinya waktu itu sedang nifas, yang melahirkan, ya setelah melahirkan tanya kepada ibunda Aisyah, ini gimana nih, apa yang harus saya lakukan? Kata ibunda Aisyah, ya Rasulullah ada seorang sahabiah yang dia habis melahirkan, apakah dia boleh tawaf? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya kami diperintahkan, kami lakukan apa yang dilakukan jamaah haji, hanya jangan melakukan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Maksudnya sampai yang sahabiah ini suci. Berarti bagi wanita yang sedang nifas tidak diperkenankan baginya untuk tawaf. Ya, kalau istihadah boleh. Istihadah boleh. Kemudian yang keempat, dilarang yang namanya berhubungan suami istri. Atau dalam bahasa Arab disebut jima. Itu nggak boleh. Ya. Ustazah kalau suaminya minta maksa gimana? Ya, ibu-ibu bilang nggak boleh tetap. Ya, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah nggak boleh. Ya tetap. Dan pastikan ibu-ibu sedang nifas. Tapi kalau ibu-ibu ternyata istihadah, sebagaimana tadi yang saya katakan, maka wanita yang istihadah ini boleh melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan biologis. Gimana padahal ada darah keluar? Ya boleh. Dalam Islam itu boleh. Ya. Ya wallahu taala alam, bagaimana caranya ibu-ibu pikir sendiri. Ya. Yang jelas istihadah itu boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau nifas tidak diperbolehkan. Makanya harus tahu ya mana istihadah, mana nifas. Baik, yang kelima, ya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid. Baik, kalau ada seorang suami nekat, ya, memaksa istrinya melakukan hubungan suami istri padahal istrinya masih nifas, nekat. Misalnya, istrinya bilang masih keluar cin, tapi bukan merah, kuning, gitu ya. Misal coklat, darah nifas ada nggak yang coklat? Ada. Darah nifas ada yang kuning? Ada. Sama seperti darah haid. Maka ketika suami memaksanya, dia terkena kafarah. Ya, kafarah itu apa? Denda. Ya. Jadi jangan macam-macam ini ya. Boleh ibu-ibu menolak, kalau sampai nekat suaminya maka dia terkena kafarah. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita menopause. Menopause benar ya? Baik. Hukum wanita menopause. Menopause itu apa sih? Ibu-ibu, apa menopause? Menopause itu proses alami, ya, menuju penuaan, betul. Jadi orang kalau sudah menopause itu ciri-cirinya sudah mau bau tanah.
Ya. Loh kan katanya tua kan sudah menunjukkan bau tanah, ya. Nah, ya. Dan kondisi ini ketika menuju penuaan, kondisi ini ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi pada seorang wanita. Baik. Untuk menopause ini, ibu-ibu, setiap wanita itu berbeda-beda. Ya, ada yang 40 tahun sudah menopause. Ada tuh. Saya pernah ketemu sama orang 40 tahun sudah menopause. Berarti ini menopause dini. Ya. Ada yang 55 tahun masih belum berhenti haid. Masya Allah. Ya, berarti kalau demikian ada dua pendapat kata para ulama. Pendapat yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa seorang wanita disebut menopause kalau usianya 55 tahun. Ya. Pendapat yang kedua, selagi ya dia masih keluar darah dan darah sifat yang keluar adalah darah haid, maka wanita ini belum disebut sebagai menopause. Ya. Jadi pendapat yang terkuat dikembalikan kepada masing-masing individu. Apa sih Bu yang membuat ada satu wanita yang menopause-nya cepat, ada yang menopause-nya lambat? Itu faktor-faktornya ada apa saja? Apa faktornya? Genetik, makanan, pikiran, ya kan Bu? Jarang atau seringnya berolahraga. Nah, jadi ibu-ibu kalau sudah usia 40 tahun tuh olahraganya ya boleh dirutinkan nih ya, dan boleh belajar ke Mbak Ika tuh ya. Masya Allah. Ya biasanya begitu ya Mbak Ika ya. Kalau ada orang rajin olahraga menopause-nya enggak menopause dini ya biasanya ya. Masya Allah. Mungkin karena bergerak gitu ya badannya atau gimana? Hah? Kecuali kalau yang mager gitu kan. Kerjanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, badannya nggak digerak-gerakan, maka biasanya menopause dini. Ya. Dan pikiran ibu-ibu. Ini pikiran itu subhanallah menentukan seseorang dia akan mendapatkan menopause dini atau menopause yang alami. Yang jelas kalau seseorang sudah dapat menopause, maka itu tandanya berarti sudah mulai banyak mengingat akhirat. Ya, ini tanda-tanda ubanan, menopause, itu tanda. Berarti sudah sebentar lagi menghadap Allah. Ya, bukan disikapi dengan takut berlebihan, kecemasan berlebihan, kekhawatiran berlebihan, tapi disikapi dengan banyaknya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Gitu ya. Masya Allah. Baik. Dan para ulama menyebutkan yang namanya wanita zaman dahulu ya, untuk masalah rahim ini, wanita zaman dahulu itu lebih subur daripada wanita zaman sekarang. Buktinya mana? Buktinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau menikah dengan Rasulullah usianya berapa ibu-ibu? Dalam sejarah disebutkan berapa usia beliau? 40 tahun. Rasulullahnya berapa? 25 tahun. Masya Allah, Ibunda Khadijah usia 40 tahun, Allah masih beri kesempatan untuk melahirkan. Berapa anak yang keluar dari rahimnya Ibunda Khadijah? 6. Ya, nggak 1 2 loh Bu, 6. Masya Allah. Zaman dulu usia 40 tahun masih bisa melahirkan. Berarti kalau 6 kan masih 41, 42, 43 gitu kan ya? Ambillah kalau tiap tahun lahir, berarti kan 46 masih. Ya Masya Allah. Zaman sekarang 40 tahun ada wanita yang melahirkan itu sudah masuk dalam wanita yang memiliki resiko tinggi. Ya apa tuh Kristi? Apa? Resiko tinggi. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yuk mari kita belajar kembali mengatur pola hidup kita. Apa yang menyebabkan wanita-wanita zaman dahulu kok lebih subur, wanita-wanita zaman sekarang tuh kesuburannya menurun? Bisa jadi banyak faktor, mungkin makanan yang kita makan, pikiran yang mungkin kalau zaman dulu selalu legowo, kan wanita-wanita zaman dahulu menopause-nya kan lama ya Bu. Sini mana Simbah-Simbah, ada nggak Simbah? Nggak ada. Mana Simbah Eyang Salama mana? Nggak ada. Oh itu Eyang Salama toh? Oh iya, Eyang Salama usia pun pinten dengan menopause. Usia berapa? Berapa? 49 sudah menopause. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang lain ibu-ibu, usianya berapa? Ibu berapa? Hah? 50 masih haid atau sudah menopause? Masih, sudah menopause. Masya Allah.
Ada yang masih? Masya Allah, Allahumma barik. Jenengan berapa umurnya? 57 masih haid? 56 masih haid? Masya Allah, Allahumma barik. Lihat ibu-ibu, 56, Masya Allah, Allahumma barik. Masih, apa resepnya? 56 mau masih haid ibu-ibu? Legowo, tuh kan bener legowo ibu-ibu. Terus? Masya Allah, nih ada tips satu lagi. Rajin-rajin sholat malam. Mengeluarkan keringat. Olahraganya jarang tapi sholat malamnya rajin. Masya Allah. Ya dibarengi dengan puasa sunnah misalnya ya. Dibarengi dengan bekam. Nah itu penting tuh ibu-ibu. Bekam itu ternyata manfaatnya ibu-ibu. Di antara manfaat bekam adalah dia bisa mengatasi penuaan dini. Jadi kan itu sunnahnya Rasul. Kita itu punya pengobatan yang alami sebenarnya. Apa diantaranya? Berbekam. Jadi bekam diantara manfaatnya ibu-ibu yang mengatasi yang namanya menopause dini, penuaan dini. Jadi mulai sekarang ibu-ibu langsung reservasi untuk bekam gitu ya. Kan ini tanggal-tanggal cantik untuk bekam nih. Ya. Ayyamul Bid nanti tanggal cantiknya berapa? 17, 19, 21. Itu cantik semua tuh untuk bekam. Begitu ya. Insya Allah. Baik ibu-ibu. Alhamdulillah masih ada waktu sedikit. Ya insya Allah dicukupkan. Keguguran sudah, nifas sudah, menopause sudah ya. Insya Allah dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu lagi. Subhanallah, Allah ingatkan tentang alat kontrasepsi. Tadi kan saya sudah menyebutkan ya. Alat kontrasepsi. Ya satu lagi. Baik. Zaman dulu kala ibu-ibu itu belum ada yang namanya alat kontrasepsi yang dimasukkan ataupun diminum. Itu zaman dulu nggak ada. Ya, zaman dulu adanya apa? Untuk menjarangkan anak namanya azl. Ya, namanya apa? Azl. Azl itu, mohon maaf ya. Ya. Jadi seorang suami tidak memasukkan spermanya ke dalam kemaluan istri. Ya, tidak dimasukkan ke dalam rahim. Jadi nggak membuahi indung telur gitu loh. Nah, zaman dulu itu namanya azl. Dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, "Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil." Kata Jabir, dulu kami para sahabat Nabi itu mempraktekkan yang namanya azl. Dan ketika itu Al-Qur'an turun. Maksudnya adalah Al-Quran tidak melarang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang yang namanya azl. Berarti ini menunjukkan bahwa azl itu diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian seiring dengan zaman ada yang namanya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini diantaranya apa manfaatnya? Bisa mencegah seseorang untuk hamil. Gitu kan ya? Dan ini yang diperbolehkan. Ya ibu-ibu, mencegah kehamilan yang sifatnya sementara itu diperbolehkan. Tapi mencegah kehamilan yang sifatnya adalah permanen, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kata para ulama, kalau sampai ada seorang wanita, ya dia apa tuh namanya bu? Dia steril ya. Ini tidak diperbolehkan. Berarti kalau demikian tidak diperbolehkan kecuali ada udzur syar'i dan itu sudah dikonsultasikan dengan para dokter yang ahli di bidangnya, gitu ya. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan wanita untuk steril. Ya, harus diingat bahwa yang namanya steril kalau tidak ada ya udzur syar'i maka itu tidak diperbolehkan. Baik, jadi yang sifatnya permanen atau selamanya maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mengakibatkan berkurangnya keturunan. Nah, alat kontrasepsi ada dua kata di sini ya. Yang pertama adalah yang diminum. Ya, ibu-ibu yang diminum berarti pil KB ya. Dan alat kontrasepsi yang diminum ini ibu-ibu ya, itu bisa biasanya dipakai untuk mencegah haid. Ya, ketika ada seorang wanita yang ingin umroh ataupun haji, ya, maka sesuatu yang diminum kata Syekh Utsaimin itu harus dikonsultasikan dengan dokter yang berwenang. Ibu-ibu jangan sembarangan beli pil, ya. Kenapa? Karena kalau sembarangan beli pil dan di situ ada bahayanya, maka kita termasuk orang-orang yang menyakiti tubuh kita, mendolimi tubuh kita. Jadi harus konsul dulu dan pemakaiannya juga harus jelas. Pemakaiannya harus diketahui oleh yang ahli di dalam bidangnya. Ya, misalnya dokter spesialis kandungan. Ini satu hari ini berapa? Ya, kemarin ibu-ibu ketika kami berangkat haji, itu ada beberapa jamaah
yang mengkonsumsi obat penahan haid, ya, ada yang 1 hari hanya meminum 1 pil saja, dan ini ternyata lebih aman, 1 pil saja. Saya tidak akan menyebutkan nama mereknya, ya. Tapi ini banyak yang memakai dan itu aman. Ada yang memakai 1 hari itu 3 kali, dan itu jamnya harus sama. Dan ternyata yang 3 kali ini akhirnya banyak yang kebobolan. Jadi maksud saya, wallahu ta'ala alam, kebobolannya kenapa? Apakah mungkin karena dia jamnya harusnya jam sekian, kemudian minumnya jam sekian lupa, atau seperti apa? Yang jelas, yang justru yang pilnya banyak itu, para jamaah itu banyak kebobolan. Akhirnya beli pil yang satu mirip-mirip dengan merek yang tadi, yang pil 1 kali minum itu, dan alhamdulillah mampet. Ya. Jadi maksud saya, tidak ketika banyak mengkonsumsi pil yang dimasukkan dalam tubuh kemudian aman saja, tapi ternyata semua itu ada ilmunya. Ya, semua itu ada ilmunya. Jadi yang 1 pil itu ya sudah dikonsultasikan ke dokter kandungan dan masya Allah ya selamat, nggak kebobolan ya, masya Allah. Dan ini semuanya ada ilmunya. Dosisnya juga sudah tertakar dengan rapi. Dan itu minumnya juga, yang penting minum sehari itu harus minum, nggak dibatasi dengan jam berapa dan jam berapa. Gitu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu kalau mau pakai masalah alat kontrasepsi atau penunda haid itu harus dikonsultasikan dengan dokter yang berwenang. Yang kedua adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Ya, atau bahasanya apa ini, coil ya? Apa? IUD, spiral. Baik. Maka kaidahnya adalah jika itu tidak membahayakan bagi seorang wanita maka diperbolehkan. Tapi jika membahayakan, ingat yang namanya alat dimasukkan ke dalam rahim, itu kan benda asing ya. Maka kalau memang dirasa membahayakan, maka tidak diperkenankan kata Syekh Utsaimin seorang wanita untuk memakai alat ini. Ya. Nah, untuk masalah menjarakkan anak itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu masya Allah termasuk wanita yang haidnya teratur, bisa pakai KB kalender gitu ya. Nah nanti belajar tuh silahkan, baik itu dengan dokter kandungan ataupun ibu-ibu yang memang tahu bagaimana caranya. Ya kalau pas lagi nggak subur misalnya ya, maka boleh berhubungan. Kalau pas subur tidak, ya itu mungkin bisa diatur. Ya namanya KB kalender dan ini lebih aman. Lebih apa Bu? Lebih aman. Baik, insyaallah ya selesai. Barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khair. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.